Cindy Giovanna dari kelas 10 4 nomor absen 8. Nama aku Jennifer Baby dari kelas 10 4 dari kelas 10 4 nomor absen 14. Jadi hari ini kita akan menjelaskan dari cerita hidup vegan dengan cara mengurangi emisi karbon. Menurut laporan terbaru dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau EP kita hanya memiliki waktu 32 bulan kurang dari 3 tahun untuk bertindak bersama dalam membatasi pemanasan global. Sebelum tahun 2025, emisi gas rumah kaca akan mencapai pada puncaknya. Tentu saja ada banyak cara untuk mengatasi krisis pemanasan global ini. Di antaranya adalah perubahan pada pertanian sistem, pangan, dan pola makan individu, termasuk veganisme. Veganisme adalah topik yang memecah belah diajak oleh banyak orang tapi juga dipuji sebagai penyelamat iklim oleh banyak orang lainnya. Tapi, orang yang mengadopsi gaya hidup vegan memiliki jejak karbon yang lebih rendah dan semakin banyak yang mengikutinya, semakin sedikit kita bergantung pada peternakan, sebuah industri yang terkenal dengan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Jika proporsi populasi yang cukup besar menjadi vegan itu mungkin berdampak positif pada planet ini, tetapi dapatkah menyelesaikan masalah perubahan iklim? Jadi apa itu veganisme? Dikutip dari Avians, veganisme adalah gaya hidup yang mengecualikan semua produk hewan termasuk tidak makan daging, susu, dan telur. Beberapa laporan mengatakan ada 79 juta vegan di dunia. Di Amerika Serikat pada tahun 2019 dilaporkan ada 9,7 juta orang vegan yang merupakan peningkatan 30 lipat hanya dalam 15 tahun. Artinya bagi lingkungan, untuk menjawab ini sepenuhnya, pertama kita harus mempertimbangkan dampak pertanian itu sendiri terhadap planet ini. Menurut laporan terbaru, pertanian dan penggunaan lahan lainnya adalah penyebab terutama emisi gas rumah kaca di belakang sektor energi dan industri. Penggunaan lahan termaksud pertanian bertanggung jawab atas 13% karbon dioksida, 44% tanah, dan 82% emisi nitro oksida antara 2007 dan 2016. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan bahwa peternakan bertanggung jawab atas 14,5% dari semua emisi gas rumah kaca atau sekira 7,1 miliar ton karbon dioksida per tahun. Sementara studi lain menemukan bahwa daging penyumbang hampir 60% emisi gas rumah kaca global dari produksi pangan. Banyak penelitian di luar sana yang dimaksudkan untuk menemukan dampak veganisme terhadap lingkungan dan hasilnya seringkali bertentangan. Tapi satu hal yang kita tahu pasti adalah bahwa makanan nabati membuat dampak lingkungan yang lebih kecil daripada makanan hewan. Veganisme adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengurangi jejak karbon pribadi seseorang, kata Marco Briman, peneliti senior tentang berkelanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat dari Field Department of Population Health di University of Oxford. Situs status baru-baru ini menyarankan bahwa jika semua orang di dunia yang menjadi vegan dan praktik peternakan dihentikan, gas rumah kaca dan stabil selama 30 tahun. Ada banyak penelitian lain yang mengklaim temuan serupa, yakni transisi global ke pola makan vegan dapat mengurangi emisi terkait makanan hingga 70% pada tahun 2050. Merupakan gaya hidup vegan, seharusnya kita bisa membebaskan jutaan kilometer persegi tanah dan memangkas emisi karbon dioksida sebesar 8 ton per tahun. Sementara itu, makan daging atau makanan laut hanya sebulan sekali dapat mengurangi emisi hingga hampir 6 miliar ton per tahun, dan pola makan fleksitarian menggantikan 3/4 konsumsi daging dan susu dengan alternatif nabati dapat menghemat emisi lebih dari 5 miliar tahun. Tentu saja tidak mungkin seluruh populasi dunia akan beralih menjadi vegan. Namun kata IPCC, setiap hal kecil membantu dalam hal membuat pilihan makanan yang lebih berkelanjutan. Gaya hidup vegan bukanlah peluru ajaib untuk masalah perubahan iklim, tetapi itu bisa memberikan kontribusi.